Halo, this is Insomnia. Kami ada di belakangmu. Halo semua, gua Ahmad, biasa dipanggil Mamat. Gua mau cerita tentang pengalaman seram saat gua ikut uji nyali di TPU Jeruk Purut di tahun 2015. Kala itu, konten-konten uji nyali di YouTube dan TV emang lagi ramai. Saat itu gua masih SMA. Pas istirahat jam sekolah, salah satu teman gua bernama Roni ngajakin gua dan dua orang teman lainnya bernama Dean dan Ucup untuk eksplor ke TPU Jeruk Purut, Jakarta Selatan di hari Jumat malam. Awalnya kita semua sempat ragu, kayak kurang kerjaan banget ke kuburan malam-malam. Tapi Roni tetap maksa kita untuk coba uji nyali. Jadilah kita kebujuk juga sama rayuannya. Dan kebetulan juga kita emang lagi gak ada tugas, jadi bisa pergi. Malamnya pukul 10, gue siap-siap ke rumah Ucup. Karena janjian ketemuannya tuh di situ untuk pergi bareng. Sesampainya di tempat Ucup, kami ngobrol-ngobrol sebentar sambil nunggu yang lain datang. Setelah anggota lengkap, kami pun berangkat jam 10:30 ke TPU pakai 2 motor. Gua sama Ucup dan Roni sama Dean. 20 menit kemudian kita sampai di TPU jam 11-an. Pas sampai di sana, gua lihat ada beberapa gerombolan orang yang baru selesai uji nyali juga. Gue tahu itu soalnya mereka membawa peralatan syuting gitu. Kita pun memarkirkan motor dan setelah itu pergi ke saung. Pas sampai, ada seorang bapak-bapak yang perawakannya seperti orang kisaran umur 50-an. Bapak itu dikenal dengan sebutan Babeh. Ia bertugas sebagai kuncen di TPU ini. Jadi kegiatan apapun di TPU harus izin ke beliau. Kita kemudian salim ke Babeh dan duduk di saungnya. Kalian nanti kalau mau mulai uji nyali, jangan ngelakuin hal-hal seperti buang ludah dan menginjak makam, ucap Babeh. Kita pun mengangguk. Babeh lalu ngasih tahu spot-spot tempat seram sambil menunjuk. Ia bahkan nawarin ke kita, apa mau ditemenin. Tapi dengan pedenya Roni bilang, "Gak usah Beh, gak usah ditemenin, udah tahu kok." Dari awal berangkat, Roni tuh paling antusias. Dia emang suka eksplor ke daerah-daerah mistis gitu. Dan ternyata dulu dia juga udah pernah kesini. Makanya dia tahu letak spot-spot uji nyalinya. Sembari lanjut ngobrol sama Babe, Ucup menyalakan rokoknya. Sampai akhirnya udah jam 12, kita pun mulai melakukan penelusuran. Namun, pas kita mau mulai, Ucup membuang puntung rokoknya sembarangan. Tuh kan, belum juga mulai, udah buat ulah, ucap Babe kesal. Ucup kemudian mengambil kembali puntung rokoknya dan langsung dibuang ke tong sampah. Kita kemudian jalan ke spot pertama, yaitu pohon kembar. Jadi kalau dari pintu masuk, kita akan melihat area kuburan yang terbagi menjadi 2 bagian, bagian kiri dan bagian kanan. Pohon kembar ini letaknya ada di sebelah kiri. Di malam hari, kuburannya itu diterangi oleh lampu-lampu tiang. Lampunya lumayan banyak. Tapi pas kita ke situ, ada beberapa lampu yang redup banget. Jadi kondisinya nggak terlalu terang. Makanya kita jalan sambil masing-masing tuh pada bawa senter. Roni yang tahu letak pohon kembar jalan paling depan, sedangkan kita ngikutin di belakangnya.
Gua jalan di kuburan dengan perlahan karena jalannya cukup sempit, dihimpit banyak kuburan. Tiba-tiba gua mendengar ada suara kayak orang lagi nyusruk, dan itu terdengar persis di belakang gue. Pas gua ngadep ke belakang, ternyata Ucup udah tergeletak di atas kuburan. Astagfirullah Cup, lu kenapa? Kita pun ramai-ramai membantu Ucup untuk bangun. Aduh iya nih gua kepleset anjing, ucapnya kesal sambil menyoroti senternya ke tanah merah yang basah. Kita kemudian lanjut jalan sampai akhirnya tiba di pohon kembar yang dikelilingi oleh kuburan. Pohonnya ada 2 dan tinggi, saling bersebelahan. Terus kita di sini ngapain? Tanya Dean. Ya tungguin aja, ucap Roni yang duduk di pinggir pohon. Kalau gitu mending gua main PS di rumah, ketus Dean. Ya kalau gitu lo ngapain ikut? Tanya Roni sewot. Gua, Dean, dan Roni duduk saling berhadapan secara menyilang, kecuali Ucup. Dia duduk di sebelah kiri paling pojok. Selagi Roni dan Dean berdebat, gua lihat ke atas pohon. Daunnya rindang dan terlihat gelap. Kemudian saat gua lihat ke Ucup, tiba-tiba gua ngeliat di sebelahnya tuh ada sosok yang memakai baju putih dan berambut hitam. Sosok itu tuh membelakangi gua. Dia duduk di sebelah Ucup. Badan gua langsung merinding pas ngeliatnya. Ucup tiba-tiba langsung berdiri dan nyamperin ke gua. Udah yuk pindah, gua udah ngerasa gak enak di sini. Pas Ucup ngomong gitu, sosok yang menyerupai kuntilanak itu sudah hilang. Apa jangan-jangan karena Ucup tadi ngomong kasar ya? Kemudian kita pun pindah ke spot berikutnya, yaitu ke sumur tua. Sesampainya di sana, ada sebuah sumur yang kelihatannya tuh cukup dalam. Sumurnya itu masih aktif, masih ada tali timbaan beserta embernya. Kata Babe, sumur ini yang menjaga Mustika. Lo inget gak pas Babe ngomong tentang sumur ini? Mustika apaan sih? Tanya Dean. Gak tahu gue juga, kayak benda keramat kali, ucap gue. Dari tadi gue perhatiin, Dean kayaknya emang udah gak suka ikut uji nyali di sini. Lalu gue pun memperhatikan sumur itu sambil duduk di depannya. Dean masih berdiri di sebelah sumur. Saat gue lihat lama-kelamaan, tali sumurnya itu bergerak, kayak ada yang narik dari bawah. Roni yang juga duduk di sebelah gue sontak menyenggol tangan gue sambil berbisik, lo lihat gak tadi Mat? Gue mengangguk sambil merinding. Dean juga menyadari kalau tali sumur itu bergerak. Ia terlihat kaget dan ia mencoba mengintip ke dalam sumur itu. Namun tiba-tiba ember yang menyangkut di tali bergerak dengan cepat hingga membentur kepala Dean. Dean langsung menjauh dari sumur itu dengan ketakutan. Padahal saat itu tidak ada angin sama sekali. Tapi entah kenapa ember itu bisa bergerak dengan sendirinya. Kayaknya ada yang gak suka nih kita di sini. Ayo pindah, ucap Roni. Selanjutnya kita pergi ke spot yang ada di makam sebelah kanan, yaitu pohon benda. Kita kemudian jalan lagi menuju pohon tersebut. Saat jalan menuju makam bagian kanan, dari jauh gue selintas melihat ada seseorang memakai payung merah di tengah-tengah kuburan yang ada di sebelah kiri gue. Namun anehnya, sosok itu kayak lagi liatin gue terus. Karena gue lagi jalan dan gak fokus ngeliatnya, gue berhenti dan lihat ke sosok itu lagi. Ia memakai jas hitam dan topi hitam sambil memegang payung. Ia melihat ke gue sambil tersenyum lebar. Saat itu juga gue mendengar bisikan, "Jangan pergi."
Gue langsung mengalihkan pandangan ke jalan lagi. Badan gue benar-benar merinding. Hawa terasa semakin dingin. Jantung gue berdegup cepat. Gue terus-terusan bertanya, siapa orang yang bisikin tadi? Sesampainya di pohon banda, kami semua kembali duduk di pinggir kuburan. "Kenapa, Mat?" bisik Roni. "Lo lihat sesuatu lagi? Wajah lo pucat banget," ucapnya. Gua menggeleng dengan panik. Enggak ada apa-apa kok. Kemudian gua lihat ke tempat sosok yang membawa payung merah tadi. Ternyata sosok pria itu masih ada, walau terlihat jauh, tapi dia masih berdiri di tempat yang sama. Payung merahnya sangat mencolok. Saat gue lihat dengan seksama, tiba-tiba sosok itu berjalan mengarah gue. Gue sontak mengalihkan pandangan lagi. "Mat, lo kenapa sih?" tanya Roni yang dari tadi memperhatikan gue. "Gak ada apa-apa, udah yuk balik," ucap gue dengan gemetar. "Iya udah yuk balik, perasaan gue juga udah gak enak di sini," ucap Dean. Akhirnya kita memutuskan untuk balik ke saung Babeh kembali. "Gimana tadi uji nyalinya?" tanya Babeh. "Duduk dulu di sini ya, jangan langsung pulang. Takut hantunya nempel di badan kalian," ucapnya. Kami pun duduk di saung itu kembali. Roni, Ucup, dan Dean bercerita ke Babeh tentang apa yang mereka rasakan tadi. Sedangkan gua, entah kenapa rasanya gak mau menceritakan apa yang gua lihat. Terlebih dengan sosok yang memakai payung merah tadi. Gua benar-benar takut. Badan gua benar-benar lemes. Setelah berdiam di saung, kita pun beranjak pulang menuju parkir motor. Saat di motor, anehnya badan gua tiba-tiba udah merasa enakan. Rasa takut di dalam tubuh gua tuh udah hilang gitu aja. "Gila, tadi uji nyalinya lumayan ya," ucap gua ke mereka bertiga. "Gua tadi ngeliat Kunti tahu di sebelah lo, Cup." Tapi Ucup gak ngerespon apa-apa. Dia cuma diam sambil naik motor. Gua juga ngeliat Roni ke Dean. Mereka hanya diam aja, tidak berbicara satu kata pun. Kalian kenapa diam aja?" Namun tidak ada yang menggubris ucapan gua. Dean dan Roni pun naik ke motor dan jalan begitu saja. Begitupun dengan Ucup. Ia diam melihat ke depan sambil menunggu gua naik ke atas motornya. "Cup, lo kenapa sih?" ucap gua sambil menggoyang-goyangkan badannya. Ucup masih tidak merespon apa-apa. Gua yang udah ngantuk, udah gak peduli dengan mereka. Gua lantas naik ke atas motor dan akhirnya kami pun jalan. Namun selama di jalan tuh, entah kenapa pemandangan yang gue lihat tuh banyak kabut, seperti jalan di puncak gitu. Badan gue langsung merinding hebat, dan tiba-tiba Ucup berhenti mendadak. "Duh, Cup, ada apaan? Kok berhenti?" ucap gue dari belakang. Dia masih gak menjawab sama sekali. Lalu saat gue melihat ke depan, ada pria yang memakai payung merah seperti di TPU tadi. Kali ini wajahnya terlihat sangat jelas. Kulitnya putih pucat. Sambil membawa payung merahnya, ia berjalan menghampiri gua. Semakin mendekat hingga ia melewati Ucup. Gua gak bisa ngomong apa-apa. Suara gua gak keluar. Badan gua benar-benar lemas. Sampai akhirnya dia berdiri tepat di samping gua. "Jangan pergi," ucapnya dengan teriak. Gua langsung terengah-engah sampai akhirnya pandangan gua semakin gelap. Kemudian saat gua memelaikan mata, tiba-tiba gua tuh ada di depan pohon benda. Kepala gua sakit. Apa yang terjadi sama gua? "Mamat," ucap Roni dari kejauhan. Dia langsung berlari mendekat ke arah gua. Sambil menangis, ia langsung memarahi gua. "Lo kemana aja, Mat? Ya Allah," ucapnya. Kemudian ramailah orang-orang menghampiri gua. Singkat cerita,
ternyata menurut kesaksian teman-teman, gue menghilang setelah uji nyali dari pohon banda itu. Teman-teman pada panik, kenapa bisa hilang? Padahal tadi gue ikut bersama mereka. Babe bilang kalau gue diculik oleh salah satu penunggu di sini. Gue benar-benar lemas mendengarnya. Sekarang jam berapa sih, Ron? Tanya gue yang melihat ke langit. Karena warnanya tuh udah mulai cerah. Sekarang udah jam 5 subuh, Man. Bayangin aja, gue gak pulang ke rumah cuman gara-gara nyariin elu yang hilang. Ucapnya sambil menangis. Ya Allah, ternyata gue udah menghilang selama 4 jam lebih. Setelah itu, gue pun menceritakan ke mereka tentang apa yang gue alami. Itu adalah pengalaman gue yang gak pernah gue lupain. Pengalaman menghilang di TPU Jeruk Purut. Gimana penonton untuk konten kali ini? Menurut kalian cerita ini nyata atau tidak? Jangan lupa tulis cerita horor kalian di kolom komentar.